Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Sodikin, peserta Latsar CPNS dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi, internet atau media sosial oleh ASN. Apa penyebabnya? Dan seperti apa dampaknya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Jakarta Kompas, kasus manipulasi presensi oleh aparatur sipil negara atau ASN yang terjadi di banyak daerah, membuktikan sistem presensi yang digunakan pada saat ini masih membuka celah kecurangan. Pemerintah diminta mengevaluasi sistem presensi ASN menjadi lebih efektif dan transparan. Memanipulasi kehadiran merupakan penyalahgunaan teknologi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu kelemahan sistem teknologi itu sendiri. Aplikasi absensi yang ternyata masih mudah dijebol dengan menggunakan fake GPS dan yang lainnya. Ini menandakan belum optimalnya teknologi yang digunakan. Kedua, lemahnya integritas diri ASN. Ini soal mentalitas. Terdapat oknum ASN yang memang tidak disiplin dan menganggap manipulasi sebagai hal yang biasa. Ketiga, pengawasan dan sanksi yang diberikan masih longgar. Atasan kurang melakukan verifikasi lapangan. Terlebih, sanksi yang diberikan pun seringkali tidak tegas dan berat jika dibandingkan dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Jika terus dibiarkan, hal ini akan berdampak serius, terutama pada turunnya kualitas pelayanan masyarakat. Adapun dampak-dampak lainnya yaitu kerugian keuangan negara. Ini paling krusial. Gaji dan tunjangan kinerja atau TUKIN yang dibayarkan didasarkan pada kehadiran. Jika absen dimanipulasi, berarti negara membayar gaji buta untuk pekerjaan yang tidak dilakukan. Yang ketiga yaitu erosi kepercayaan publik. Ketika masyarakat mengetahui ASN tidak profesional dan melakukan kecurangan, maka tingkat kepercayaan terhadap birokrasi dan pemerintah otomatis anjlok. Hal ini dapat merusak citra ASN secara menyeluruh. Artikel tersebut memaparkan peran ASN dalam berita dalam perubahan era teknologi dengan memanfaatkan AI sebagai bagian dari transformasi birokrasi. Negara seperti Estonia, Singapura, dan Korea Selatan telah mengintegrasikan AI dalam manajemen pemerintahan untuk mempercepat proses perizinan dan pengaduan masyarakat, memprediksi kebutuhan anggaran dan perencanaan pembangunan, mengidentifikasi potensi korupsi atau penyimpanan anggaran, dan menentukan sasaran program sosial dengan lebih akurat. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan terjadi karena adanya tuntutan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Masyarakat ingin pelayanan publik yang anti mengantri, cepat, dan presisi. AI hadir untuk mengotomatisasi proses-proses rutin, seperti perizinan, permintaan data, dan yang lainnya. AI ada agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat bahkan hitungan menit. Selanjutnya, kebutuhan analisis data yang akurat. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat sasaran. AI memungkinkan ASN untuk memprediksi kebutuhan anggaran, mengidentifikasi potensi korupsi, hingga memverifikasi penerima bantuan sosial dengan akurasi yang tinggi. Dampak pemanfaatan teknologi begitu luar biasa. Pelayanan publik menjadi transformatif, birokrasi menjadi lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. AI bukanlah ancaman, tetapi kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan dalam upaya melayani masyarakat. Jangan biarkan diri kita tergantikan, tapi kuasai teknologi. Kini saatnya ASN mengambil peran lebih untuk memimpin perubahan. Bukan hanya pelaksana regulasi, tapi arsitek perancang birokrasi masa depan yang cerdas, cepat, adaptif, dan solutif. Bangga melayani bangsa.